Selamat datang kembali di kuliah psikologi positif. Kali ini kita akan bahas tentang good life or good life atau bahasa Indonesianya hidup enak atau hidup dengan banyak mengkonsumsi produk-produk, belanja dan segala macamnya ya yang berbau tentang konsumtif atau konsumtif. Nah, positive psychology and personal well-being in the culture of consumption. Jadi, kali ini kita akan bicara tentang bagaimana psikologi positif dan kesejahteraan individu di era atau di budaya konsumtif yang kita hadapi saat ini. Modern life, definisi good life bagi kehidupan modern life mengarah pada kepemilikan, gaya hidup, dan konsumtif. Apalagi zaman sekarang, semuanya mudah untuk kita jangkau. Untuk mengkonsumsi barang, misalnya kita mau makan saja, kita tidak perlu keluar rumah, tapi kita nggak sadar bahwa kita sudah banyak spending atau mengkonsumsi banyak hal, baik itu makanan, pakaian, dan sebagainya, aksesoris, dan lain sebagainya. Jadi, fokusnya tentang modern life di sini adalah mengenai apa yang kita miliki, gaya hidup, dan konsumtifnya kita. Kalau perspektif psikologi positif tentang good life, mengarah pada dua hal, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan individu atau kesejahteraan personalnya kita, atau bahasa yang familiar itu personal well-being. Nah, fokusnya di sini adalah tentang kepuasan hidup, tentang pengalaman-pengalaman afektif, atau tentang hubungan yang baik, dan perasaan bermakna. Jadi, inilah fokus dari good life perspektifnya psikologi positif. Ada dua visi tentang good life atau dua hal. Nah, ini kaitannya sebenarnya berdasarkan teori motivasi. Kalau kita belajar tentang teori motivasi, kita kenal ada dua, namanya intrinsik dan ekstrinsik. Seperti tentang good life, di sini juga ditentukan oleh tujuannya si individu ini apa. Apakah intrinsik atau ekstrinsik? Nah, pertama kita lihat tentang ekstrinsik. Goals dan value-nya atau tujuan-tujuannya dan nilai-nilainya lebih pada belanja, ya kan? Hanya menyerap pesan-pesan dari atau nilai-nilai dari budaya konsumtif dan mencari fokusnya itu mendapatkan uang, kepemilikan, ya, image, atau ya bagaimana orang lain memandang dia dan status. Jadi ekstrinsik itu seperti itu. Misalnya kan kalau kita punya barang baru, barang yang branded, barang yang mahal, tentunya image kita jadi beda gitu di depan orang, dan status sosial ya bisa dibilang status sosialnya bisa naik gitu. Nah, kalau kita lihat di intrinsik, itu di dalamnya ada personal growth. Personal growth ini orang mengembangkan dirinya, belajar untuk memiliki kualitas diri yang lebih baik dari sebelumnya, fokus pada intimacy, punya kelekatan dengan baik itu dengan family atau dengan pasangan dan sebagainya. Lalu punya kontribusi kepada komunitas, artinya dia berbagi, dia membangun komunitasnya lebih sejahtera, membantu orang-orang untuk keluar dari permasalahan komunitas seperti itu. Jadi nilai-nilai yang dimiliki itu dekat dengan nilai-nilai yang diarahkan pada good life gitu. Jadi kalau intrinsik fokusnya pada pengembangan, tidak hanya untuk diri, tetapi juga untuk di sekelilingnya atau komunitasnya. Dan intimacy ini manifestasi dari kita si personal ini memiliki hubungan yang baik
dengan keluarganya seperti yang saya tadi bilang ataupun pasangannya. So ada dua hal kalau kita bicara tentang good life, perspektifnya ekstrinsik atau intrinsik. Nah, di psikologi positif, good life itu mengarah pada visi intrinsik, lebih pada personal growth, bagaimana kita sebagai personal itu punya kontribusi kepada komunitasnya kita, atau kalau orang Indonesia selalu bilang bagaimana kita punya kontribusi kepada masyarakat, lingkungan, dan negara, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bicara tentang nilai dan personal well-being. Di sini saya akan menunjukkan satu hasil penelitian bagaimana nilai-nilai dan personal well-being ini. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perkembangan remaja atau remaja akhir, menempatkan keuangan ya, sukses secara keuangan itu menjadi penting, yang mana sukses keuangan itu kita tahu adalah extrinsic goals atau motivasinya tuh extrinsic. Nah, dibandingkan lebih memiliki sukses finansial dibandingkan dengan penerimaan diri, bagaimana dia punya hubungan yang baik, affiliation, ya, jadi kebutuhan afiliasinya itu terpenuhi. Lalu community feeling, jadi merasa belongs to atau terlibat dalam komunitas tertentu atau dimiliki oleh komunitas tertentu. Nah, seperti itu. Nah, tetapi hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ya memang terutama di ini partisipansnya atau subjek penelitiannya ini lebih banyak pada college students atau ya mahasiswa begitu, fokusnya memang pada extrinsic goal. Nah, sangat rendah, level aktualisasi dirinya sangat rendah, dan tinggi nilai depresi dan kecemasannya itu cukup tinggi, karena tidak mengarah pada intrinsic goal atau pada motivasi intrinsiknya gitu. Jadi kalau seseorang memiliki extrinsic goal, kita bisa ambil kesimpulan dari penelitian ini, mereka lebih cenderung depresi, kecemas atau anxiety-nya tinggi gitu ya. Sedangkan orang yang memiliki intrinsic goals itu lebih pada well-being atau sejahtera secara psikologis, secara personal. Jadi ya kalau diterjemahkan seperti ini di dunia modern life, kita bisa lihat bahwa ternyata dalam kehidupan itu ya kita bisa memilih sih sebenarnya, tidak melulu tentang extrinsic goal. Kalau kita mau punya kesejahteraan psikologis yang tinggi, kita memulai untuk mencoba untuk melihat diri kita dan mengejar intrinsiknya goal kita, intrinsiknya goal kita, gitu ya. So, demikian presentasi saya hari ini.